Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rana Remayanti dengan NIM A1J223021. Ingin mempresentasikan hasil makalah dalam mengkaji upacara adat di suatu daerah, yakni yang saya ambil dari daerah Toraja yang berjudul Rambu Solo. Pengertian Rambu Solo. Rambu Solo adalah rangkaian upacara yang menyangkut kematian dan pemakaman manusia. Sebuah upacara pemakaman yang mewajibkan keluarga almarhum membuat sebuah pesta sebagai tanda penghormatan terakhir pada mendiang yang telah pergi. Kata Rambu Solo dalam bahasa Toraja yang secara harfiah berarti asap yang arahnya ke bawah. Asap yang arahnya ke bawah artinya ritus-ritus atau persembahan untuk orang meninggal yang dilaksanakan sesudah pukul 12 ketika matahari mulai bergerak menurun. Rambu Solo sering juga disebut sebagai Aluk Rampe, rilus-rilus di sebelah barat, sebab sesudah pukul 12 matahari berada di sebelah barat. Oleh karena itu, ritus-ritus persembahan dilaksanakan di sebelah barat Tongkonan, rumah adat Toraja. Upacara Rambu Solo di Tanah Toraja memerlukan biaya yang sangat mahal. Pada pesta kematian Rambu Solo dilakukan pemotongan ternak kerbau yang tidak sedikit. Upacara Rambu Solo berasal dari kepercayaan Aluk Todolo. Istilah Aluk Rambu Solo terbangun dari 3 kata, yaitu aluk atau keyakinan, rambu atau asap atau sinar, dan turun. Dengan demikian, Aluk Rambu Solo dapat diartikan sebagai upacara yang dilaksanakan pada waktu sinar matahari mulai turun atau terbenam. Sebutan lain untuk upacara ini adalah Aluk Rampe Matampu. Upacara Rambu Solo sudah dilaksanakan dimulai kira-kira abad ke-9 Masehi dan dilaksanakan turun-temurun sampai saat ini. Selanjutnya, jenis-jenis upacara Rambu Solo. Jenis upacara ditentukan oleh status orang yang meninggal. Dalam masyarakat Toraja dikenal sebagai tanah atau kelas sosial atau kasta. Ada beberapa stratifikasi upacara Rambu Solo, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, di Dekan Palungan berlaku untuk semua tanah atau kasta. Yang kedua, di Sili berlaku untuk semua kasta. Yang ketiga, di Bai Tungga berlaku untuk semua kasta. Di Bai Apa berlaku untuk semua kelas. Yang kelima, Tedong Tungga berlaku untuk semua kelas. Yang keenam, Tedong Talu dan Talungung Bongi dikhususkan untuk kasta Karurung ke atas. Yang ketujuh, Tedong Pitu Limang Bongi eksklusif bagi anggota Tanah Basi. Yang kedelapan, Tedong Kasera Pitung Bongi eksklusif bagi anggota Tanah Basi dan Tanah Bulaan. Yang kesembilan, Rapasan eksklusif bagi anggota Tanah Basi dan Tanah Bulaan. Jenis upacara pertama dan kedua diselenggarakan untuk kematian anak. Jenis ketiga dan keempat berlaku bagi para budak. Jenis kelima berlaku untuk semua kelas termasuk budak asal sanggup menanggung biayanya. Dengan alasan ekonomi jelas, upacara ketujuh merupakan yang paling sering dilaksanakan. Selanjutnya, tingkat dalam upacara Rambu Solo menunjukkan strata sosial masyarakat. Tingkatan tersebut memiliki 4 macam, yaitu upacara Dasili merupakan upacara pemakaman level paling rendah dalam Aluk Podolo. Upacara ini untuk tanah terendah dan untuk anak yang belum bergigi. Yang kedua, upacara dipasangi bongi merupakan upacara untuk rakyat biasa atau rakyat merdeka. Yang ketiga, upacara di batang atau di goya Tedong merupakan upacara untuk bangsawan menengah dan bangsawan tinggi yang tidak mampu. Yang keempat, upacara rapasan merupakan upacara untuk bangsawan tinggi. Biaya yang besar dalam menyelenggarakan upacara Rambu Solo ditanggung oleh seluruh anggota keluarga. Prosesi upacara adat Rambu Solo. Yang pertama, mempersiapkan tongkonan atau upacara dilaksanakan setelah lewat tengah hari.
sinar matahari mulai terbenam menunjukkan kedukaan atas kematian atau pemakaman manusia. Ritual kurban persembahan dari upacara ini dilakukan di sebelah barat Tongkonan. Rambu Solo Aluk Rampe Matapu dianggap sebagai upacara untuk menyempurnakan kematian seseorang. Jika sudah disepakati waktu pelaksanaannya Rambu Solo oleh keluarga, maka semua anggota keluarga tanpa terkecuali akan datang ke Tongkonan dengan membawa hewan kurban, kerbau dan babi sebagai ungkapan turut bela sungkawa. Semakin banyak hewan yang dikorbankan dalam Rambu Solo, maka semakin tinggi derajat yang meninggal ketika berada di Nirwan. Nah, daging hewan kurban kemudian dibagi-bagi secara adat kepada keluarga dan masyarakat ikut berperan dalam Rambu Solo. Selanjutnya yang kedua, musyawarah menjunjung adat. Selama masa tunggu pelaksanaan Rambu Solo, rapat keluarga dilakukan oleh keluarga inti untuk menentukan tingkat upacara, jumlah hewan yang akan dikorbankan, serta pembagian tugas setiap keluarga di upacara Rambu Solo. Setiap musyawarah harus dilaksanakan di Tongkonan tempat jenazah disimpan dan memotong kerbau. Setiap musyawarah, Tongkonan merupakan pusat kehidupan sosial dan spiritual suku Toraja. Oleh karena itu, semua anggota keluarga diharuskan ikut serta dalam setiap bentuk ritual di Tongkonan sebagai lambang kesatuan hubungan mereka dengan kali selesai keluarga dan leluhur. Setelah rumah Tongkonan siap, prosesi upacara adat Rambu Solo selanjutnya adalah pemakaman atau rantai. Tahapan ini berupa pementasan kesenian di depan Tongkonan. Terdapat beberapa peraturan yang tidak boleh dilewatkan, misalnya adalah matuda, ngebalun atau sesi pembungkusan mayat. Setelah itu proses dilanjutkan dengan maroto atau penghiasan peti atau keranda. Warna kain yang digunakan adalah perak keemasan. Selanjutnya yang ketiga, menyatukan kerabat, memuliakan orang tua. Menurut Aluk Tadolo, mati adalah suatu proses perubahan status semata-mata dari manusia fisik di dunia kepada manusia roh di alam gaib. Rambu Solo ibarat pintu gerbang bagi jenazah untuk memasukkan alam yang baru. Semakin banyak hewan yang dikurbankan, maka semakin tinggi derajat jenazah ketika berada di Puya. Rambu Solo sekaligus cara bagi anak-anak keturunan untuk tetap memuliakan orang tua. Anak keturunan akan berlomba-lomba mengorbankan hewan sebanyak-banyaknya, sehingga jenazah memperoleh tempat yang mulia. Rambu Solo bagi masyarakat Toraja merupakan salah satu bentuk bakti seorang anak kepada orang tua dan pengikat tali silaturahmi dalam keluarga besar. Meski secara medis sudah meninggal, jenazah dianggap sedang sakit atau tomakula, dan oleh anggota keluarga atau tetangga akan diperlakukan sebagaimana orang yang sedang sakit atau dalam kondisi lemah. Perlakuan ini berakhir ketika dilaksanakan Rambu Solo bagi yang bersangkutan oleh keluarga dan keturunannya. Ritual Rambu Solo pada intinya adalah yakni memindahkan atau mengarak jenazah dari tongkonan ke liang atau kuburan yang berada di gua tebing batu. Dalam kepercayaan Aluk Tadolo, semakin tinggi gua tebing batu tempat jenazah diletakkan, maka semakin cepat rohnya untuk sampai menuju nirwana atau paya, dunia arwah atau akhirat yang berada di sebelah selatan wilayah tanah Toraja. Dunia tempat peristirahatan, tempat keabadian di mana arwah para leluhur berkumpul. Di tempat ini, ruh yang meninggal akan bertransformasi menjadi arwah gentayangan atau bombo, arwah setingkat dewa atau tomebali puang, atau arwah pelindung atau diata. Wujud transformasi tersebut tergantung dari kesempurnaan prosesi Rambu Solo. Kerbau-kerbau atau tedong dan babi yang dikorbankan pada acara pemakaman. Harta benda dan perhiasan lainnya merupakan bekal dan perlengkapan utama yang akan dipergunakan di alam gaib. Sebelum mayat dikuburkan, terlebih dahulu dilakukan pemberkatan jenazah dan diiringi oleh nyanyian-nyanyian atau puji-pujian. Baik, itulah materi dari
upacara adat di Toraja yaitu Rambu Solo. Kesimpulannya yakni Rambu Solo adalah upacara adat pemakaman di Tanah Toraja sebagai bentuk penghormatan terakhir bagi orang yang meninggal. Berasal dari kepercayaan Aluk Tadolo, upacara ini melibatkan ritual kompleks dan berlangsung setelah pukul 12 siang dengan tujuan memperlancar perjalanan roh ke alam arwah. Pelaksanaannya mencerminkan status sosial almarhum, di mana semakin tinggi status sosial maka semakin besar pengorbanan, terutama jumlah kerbau atau babi yang dikorbankan. Biaya upacara sangat besar karena mencakup berbagai persiapan seperti penyembelihan, dekorasi, dan ritual panjang yang bisa berlangsung selama beberapa hari yang dijelaskan dari materi tadi. Upacara ini menjadi transaksi ekonomi besar yang melibatkan banyak profesi dan sumber daya, mulai dari jasa hingga barang kebutuhan seperti ternak, makanan, dan dekorasi. Jenazah di Toraja ini dianggap sedang sakit hingga Rambu Solo dilaksanakan dan mayat diarak ke kuburan di tebing batu. Semakin tinggi pemakaman, semakin cepat roh mencapai alam kuya atau dunia arwah. Kesempurnaan upacara ini dirayakan mempengaruhi transformasi roh di alam gaib. Baiklah, sekian materi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ini sudah menjalan nih, ya sekitaran 1 M lebih. Mulai dari pemandokan, kerbau dibelikan, ya di sini sekitar 2 M, 3 M. Memang kita orang Raya itu kita dilahirkan untuk bakti sama orang tua. Jadi di situ adalah balas budi kami untuk penghormatan terakhir. Makanya kami siap untuk melakukan semua. Secara tradisi kami sangat meyakini bahwa kemampuan kami sembunyikan untuk jiwa si mati, pasti dia akan lihat